Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kurikulum pendidikan. Adapun di sini izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil yang kita pelajari, yaitu tentang hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Nah, jadi kurikulum dari definisi ataupun dari pengertian, kurikulum adalah pedoman dalam proses pendidikan. Diajarkan terdapat tujuan pembelajaran materi, diajarkan metode dan juga evaluasi agar proses pendidikan berjalan dengan struktur dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, apa sih aja jenis-jenis kurikulum itu? Ada dua jenis, teman-teman. Ada jenis dua kurikulum, yaitu kurikulum formal. Itu kurikulum yang tertulis dan resmi seperti silabus dan RPP. Kedua, kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, yaitu nilai-nilai yang tidak tertulis tapi dipelajari oleh siswa. Kedua jenis ini saling melengkapi. Yang satu fokus pada akademik, yang satu lagi pembentukan karakter gitu. Dan kemudian apa sih itu hidden curriculum, teman-teman? Jadi teman-teman ya, hidden curriculum itu adalah nilai, norma, dan sikap yang dipelajari siswa tapi secara tidak langsung, teman-teman. Nah, hal ini bisa terjadi melalui interaksi seperti cara guru berbicara, aturan sekolah, dan kebiasaan di kelas. Meskipun tidak tertulis, kurikulum ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter siswa gitu. Nah, ciri-cirinya apa aja sih di hidden curriculum ini? Hidden curriculum memiliki beberapa ciri-ciri, teman-teman. Pertama, tidak tertulis dalam dokumen resmi, ya. Kedua, terjadi secara alami tanpa direncanakan secara khusus. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan budaya dan kebiasaan sekolah. Dan yang paling penting, hidden curriculum berperan dalam membentuk karakter siswa, teman. Intinya dari hidden curriculum ini, walaupun tidak ada formal, setidaknya itu di sama siswa ini mereka tuh ada belajar tentang pembentukan karakter, teman-teman. Walaupun tidak ada di pendidikan formal gitu, tapi secara tidak langsung itu kita belajar kok tentang hidden curriculum ini, seperti yang saya sebut sebelumnya, yaitu tentang membentuk karakter siswa. Oke. Contoh di sekolah nih, misalnya contoh hidden curriculum di sekolah lain adalah disiplin, datang tepat waktu, sikap menghormati guru, dan kerja sama antar siswa. Selain itu, seperti antri dan menjaga kebersihan juga termasuk hal-hal tidak selalu diajarkan secara langsung, tetapi dipelajari melalui kebiasaan dan lingkungan. Kemudian yang ketujuh adalah peran guru, teman-teman. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam hidden curriculum, ya. Guru bukan hanya mengajari materi, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa, teman-teman. Sikap, perilaku, dan cara guru berinteraksi akan ditiru oleh siswa ataupun imitation gitu. Karena itu, guru harus mampu menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari supaya diikuti oleh siswa-siswanya, teman-teman. Jadi, kalau kita ingin menjadi guru, kita tuh harus disiplin supaya siswa kita itu juga ngikut gitu. Oke, kemudian itu dampaknya, teman-teman. Oke, dampak hidden curriculum ini memiliki, yang pertama itu memiliki dampak positif dan negatif, karena kita lihat dua perspektif. Yang pertama itu adalah dampak positifnya adalah dapat membentuk disiplin, tanggung jawab, dan sikap sosial siswa. Dan kemudian dampak negatifnya seperti kebiasaan buruk atau sikap yang tidak disiplin, teman-teman. Nah, jadi lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh, teman-teman. Tergantung siapa,
Jadi kalau kita nih misal nih kok mas-malasan jadi seorang guru datang telat, nanti bakal dicontek oleh siswa gitu teman-teman. Jadi ya sarankan jangan ya. Itu. Yang kemudian kesimpulan teman-teman. Sebagai kesimpulan, hitung kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan teman-teman. Meskipun tidak tertulis, perannya sangat besar dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, lingkungan sekolah dan peran guru harus diperhatikan agar nilai-nilai positif dan berkembang dengan baik. Intinya teman-teman ya, kalau kita ini kalau kita telah menjadi guru, yang pertama itu ya jika kita mau mendidik siswa, kita tuh harus disiplin teman-teman, disiplin dan sering belajar supaya siswa-siswa juga mencontek apa yang kita lakukan teman-teman. Dan jika misalnya kita nih kan tidak mengikuti ataupun ya kita malas-malasan, itu bakal dicontoh juga oleh siswa kita teman. Jadi balik lagi ke kita nih teman-teman. Nah kurang lebih begitu ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.